Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Hairil Ali. Di sini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara menjalankan Flutter untuk pertama kali dan bagaimana menggunakan emulator untuk menampilkan aplikasi Android. Nah, teman-teman perlu ketahui Flutter adalah tools atau framework dari bahasa pemrograman Dart. Nah, fungsinya untuk menjalankan atau membuat aplikasi Android maupun iOS. Tidak hanya itu, Flutter juga sebenarnya bisa untuk mendevelop aplikasi desktop maupun website, namun lebih powerful ke arah mobile development. Lalu teman-teman masuk ke website resmi dari Flutter yaitu flutter.dev. Untuk langkah pertamanya, klik lalu teman-teman ke Get Started. Selanjutnya teman-teman menyesuaikan dengan sistem operasi masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows. Lalu kita pilih mobile karena kita akan mendevelop aplikasi mobile. Selanjutnya teman-teman perlu melihat pada hardware requirements-nya. Seperti RAM-nya minimal 8, lalu storage yang kosong minimalnya 10 GB. Selanjutnya adalah Windows PowerShell 5.0 atau yang lebih baru. Nah, Windows PowerShell ini ketika kita menggunakan Windows 10 atau di atasnya, Windows 11 misalnya, itu sudah terinstall secara otomatis. Sudah terinstall dari bawaannya. Selanjutnya, teman-teman perlu mendownload Git. Nah, Git ini adalah version control system, yaitu sejenis CMD. Nah, fungsinya untuk seperti CMD juga, namun dia lebih powerful karena dia bisa menyimpan file-file repository kita ke GitHub secara otomatis dengan kode-kode yang lebih ringkas. Selanjutnya, teman-teman perlu mendownload yang namanya Android Studio. Nah, fungsi Android Studio di sini yaitu kita akan menggunakan SDK manajernya untuk mengambil file SDK-nya untuk digunakan. Nah, kita ke download the latest version of Android Studio. Lalu teman-teman download Android Studio di sini. Lalu install seperti biasanya. Begitu juga Git tadi. Selanjutnya kita butuh sebuah kode editor. Di sini teman-teman bisa menggunakan salah satu dari 3 kode editor ini. Visual Studio Code ini yang sangat banyak digunakan oleh para developer. Nah, Android Studio yang tadi juga bisa digunakan dan IntelliJ IDEA juga bisa digunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, nanti teman-teman tinggal download saja lalu install seperti biasanya. Selanjutnya kita butuh menginstal Flutter SDK-nya. Nah, pada bagian download and install, teman-teman pilih Flutter Windows 3.16.9. Nah, ketika teman-teman mengikuti tutorial ini, ke depannya mungkin saja versinya bisa berubah-ubah. Nah, tapi tidak apa-apa karena versinya sudah stable atau stabil. Selanjutnya kita perlu mengganti di mana kita akan menyimpan Flutter tersebut. Setelah download, nanti filenya dalam bentuk zip atau rar. Lalu teman-teman ke disk PC, lalu ke local disk, lalu teman-teman buat sebuah folder yang bernama src. Nah, di dalam folder src ini teman-teman mengekstrak file Flutter yang sudah di-download tadi. Nah, setelah ekstrak, teman-teman masuk, lalu pada bagian bin, lalu teman-teman copy path-nya. Klik ini, lalu klik kanan, copy. Lalu teman-teman
masuk ke sistem environment-nya. Teman-teman bisa menekan tombol Windows dan pause BR. Nah, atau teman-teman bisa cari di pencarian Advanced System Setting. Nah, ini kita pilih. Lalu pada environment variables-nya kita pilih. Lalu pada user variable-nya kita pilih yang path. Lalu kita klik edit. Nah, selanjutnya teman-teman klik new. Lalu paste yang tadi sudah kita copy. Nah, ini dia. src flutter bin. Nah, karena di sini saya sudah buat sebelumnya, jadi saya delete saja. Nah, seperti itu. Nanti setelah dibuat, teman-teman klik OK, klik OK juga, dan klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman buka klik kanan di sini, lalu show more option, dan kita buka menggunakan git bash. Nah, git ini yang tadi sudah kita download sebelumnya. Lalu teman-teman mengetik flutter -version. Nah, bisa dilihat di sini Flutter yang saya download itu 3.16.9. Jadi Flutter tadi itu sudah versi yang paling terbaru .8. Nah, di titik 9 di sini punya saya .8. Tapi tidak apa-apa, itu sudah versi stabilnya. Jadi aman. Nah, ketika muncul ini berarti Flutter-nya berhasil diinstal. Nah, selanjutnya kita perlu membuka aplikasi Android Studio. Lalu nanti teman-teman melakukan instalasi seperti biasanya. Nanti ada file yang perlu di-download juga, dan teman-teman bisa bersabar karena filenya lumayan besar ukurannya. Lalu teman-teman klik more option. Ketika sudah diinstal semuanya, nanti teman-teman klik more option action, lalu ke SDK manager. Nah, di SDK manager ini teman-teman masuk ke SDK tools, lalu teman-teman perlu mencentang ini seperti ini misalnya. Nah, tapi di bagian Android SDK command line tools, lalu teman-teman nanti klik apply, lalu klik OK. Nah, itu Android command line-nya akan di-download. Setelah itu teman-teman keluar saja, lalu teman-teman menggunakan git lagi. Lalu teman-teman mengetik Flutter Doctor. Nah, nanti di Flutter Doctor ini akan ketika pertama kali menggunakan Flutter, nanti ada isu atau error. Nah, ketika error, nanti teman-teman lihat saja bagaimana cara instalasi file-filenya, yang mana saja yang error dan yang mana saja perlu di-download. Nah, seperti misalnya di sini, Visual Studio. Nah, ini biasanya dia warna merah atau dia tanda X. Ketika dia tanda X, teman-teman harus mengikuti caranya di sini. Nanti dia memberikan link untuk masuk ke tempat download Visual Studio. Nah, setelah teman-teman download Visual Studio, lalu menginstalnya seperti biasa, teman-teman melakukan Flutter Doctor lagi, lalu mengecek apakah dia sudah tercentang seperti ini atau belum. Selanjutnya teman-teman perlu download Visual Studio Code juga. Nah, Visual Studio Code ini dia adalah code editor untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, setelah teman-teman download,
klik download nanti lalu install seperti biasanya. Teman-teman, misalnya di sini saya buka. Teman-teman ke extension, lalu cari yang namanya Flutter. Nah, pada Flutter ini teman-teman install extension yang namanya Flutter ini. Nah, gitu. Setelah install, teman-teman lakukan lagi Flutter Doctor. Maka VS Code yang sebelumnya di sini dia garis X atau garis merah itu akan sesuai seperti punya saya ini. Nah, ketika masih ada error yang lain, teman-teman akan ikuti langkah-langkah yang akan diberikan oleh Flutter Doctor tersebut. Ketika semua sudah di-download dan tidak ada error seperti ini, teman-teman tinggal membuat sebuah project Flutter untuk pertama kalinya. Misalkan di sini kita keluar, lalu kita pilih File Manager, This PC, lalu kita ke src, dan kita buat folder baru di sini. Sebenarnya bebas, teman-teman bisa membuat foldernya di mana saja, namun lebih bagus di folder Flutter di mana kita menyimpan SDK Flutter tersebut. Di sini kita misalnya tulis test, lalu kita klik 2 kali dalam, lalu kita klik kanan, show more option, lalu buka menggunakan VS Code. Nah, folder tersebut akan dibuka tepat menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya teman-teman klik view, lalu command palette, lalu teman-teman klik mengetik Flutter. Nah, ini Flutter new project, lalu teman-teman pilih application, lalu selanjutnya kita keluar. Nah, pada src kita masuk ke src, lalu test, lalu kita klik select a folder. Nah, di sini teman-teman membuat folder Flutternya juga, nama foldernya test Flutter. Nah, dia tidak boleh menggunakan huruf besar ya. Lalu enter. Nah, dia akan mendownload file-file yang diperlukan untuk project Flutter. Nah, setelah download file Flutternya, teman-teman membutuhkan yang namanya yaitu sebuah emulator. Di sini teman-teman bisa download yang namanya LD Player. Nah, teman-teman download saja seperti biasanya, lalu install juga seperti biasanya. Karena di sini saya sudah menggunakan LD Player, saya keluar saja, lalu teman-teman buka LD Player. Nah, selanjutnya teman-teman pada LD Player ini teman-teman klik setting, lalu ke others setting, lalu root permissionnya dibuat enable, lalu di ADB debugging dibuat open local connection agar dia bisa terhubung dengan koneksi lokal kita. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code untuk koneksi aplikasi Android. Lalu nanti teman-teman klik Save Setting. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan terminal. Lalu kita pilih terminal, lalu new terminal.
Nah, di sini kita ketik Flutter run, lalu enter. Oh iya, sebelumnya teman-teman pastikan di sini ada nama device dari LD player tersebut. Di sini nama device-nya adalah S906N. Pilih ini, lalu pastikan yang terpilih adalah ini. Teman-teman juga bisa menggunakan Chrome ataupun Edge dan lain sebagainya. Sini saya menggunakan emulator. Lalu seperti tadi, kita ke terminal. Ini terminal. Lalu kita ketik Flutter run. Maka Flutter-nya akan menghubungkan kepada LD player yang ada di samping kanan ini. Lalu aplikasi Flutter, tes Flutter juga akan terdownload seperti ini. Nah, ini sudah berhasil terhubung. Teman-teman misalnya bisa mengetik tanda plus. Nah, ini dia poin angkanya akan naik, maka artinya dia berhasil. Nah, selanjutnya untuk teman-teman agar debuggingnya itu sesuai dengan ketika kita melakukan reload, itu kita misalnya di sini. Nah, di sini saya hapus ini. Nah, ketika kita menggunakan live preview pada saat kita membuat website, itu misalnya gini. Halo, lalu kita save. Nah, di sini dia tidak merefresh secara langsung pada saat kita mengetik halo lalu kita save. Nah, yang harus kita lakukan adalah di sini kita klik tekan R untuk hot reload. Nah, di sini dia akan muncul halo. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak perlu menekan tombol R lagi agar dia mereload secara manual? Itu adalah kita klik ini, lalu kita pilih run, lalu run without debugging. Nah, kita akan tunggu aplikasinya akan menjalankan secara awal lagi. Apa sih? Oke, kita lanjut aja. Mau apa lagi? Nah, ini mode without debuggingnya sudah jalan. Jadi di sini misalnya saya ketik tombol sudah ditekan berapa kali, lalu di sini kita save, maka dia akan mereload secara otomatis, tidak perlu menekan tombol R lagi. Ya, itu dia. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun tingkah, dan jika tutorialnya tidak jelas nanti bisa komen saja